Sekedar menyisakan kenangan, tapi juga layak untuk dikisahkan. Seperti itulah Prilly Maheti Latukonsina. Di balik sikapnya yang ceria, gadis kelahiran 15 Oktober 1996 di Tangerang, Banten ini melewati masa kecil dengan kegundahan. Jika banyak anak melewati masa kecil dengan tawa bersama teman-temannya, Prilly justru kekurangan kawan. Tubuh mungil membuat Prilly sempat merasakan krisis rasa percaya diri. Aku tuh paling kecil, jadi tuh aku dianggap kalau aku tuh kayak masih anak kecil lah di anak-anak seumuran aku. Jadi kalau misalnya main, aku tuh kalau suka dijadiin anak bawang istilahnya waktu pada saat SD ya. Jadi kalau misalnya main, udah Prilly anak bawang aja, nggak usah diajak main serius. Kita pasti kalah kalau timnya sama dia gitu. Karena emang aku paling kecil, jadi kalau main apapun itu pasti emang aku yang selalu kalah gitu. Jadi apa ya, waktu kecil jarang banget sih ada yang mau jadi teman aku juga nggak tahu kenapa. Kebetulan Prilly lahirnya kan nggak tepat bulannya ya, jadi kurang bulan ya. Karena dia ada plasenta previa itu, jalan lahirnya ketutup. Jadi ya pada 8 bulan seminggu dikeluarin. Cuman dia mungil aja, dari bayi memang udah kecil. Prilly sih anaknya manja, lucu, cuma memang dia kadang suka minder ya. Ya, dia sering gitu bilang ke saya gitu, Pak, aku nggak ada yang mau nemenin katanya. Dan saya pernah gitu terucap, nanti satu waktu nanti orang seluruh Indonesia pengen berteman sama kamu, saya bilang. Sulung dari dua bersaudara ini juga pernah mengalami kejadian lucu saat dikenang, tapi saat itu tak mengenakan sama sekali. Prilly punya kenangan tersendiri tentang becak, kendaraan tradisional roda 3 yang mengandalkan tenaga manusia. Kejadian kecil yang nggak bisa aku lupa sampai sekarang adalah, dan ini nggak pernah aku kasih tahu siapa-siapa, nih baru pertama kali di sini, itu adalah aku pernah kelindes beca. Karena badan aku yang benar-benar kecil, sampai tukang becanya itu bilang, saya nggak ngelihat ada orang di depan. Itu aku nggak ngerti dia mau menghina aku apa gimana maksudnya, apa itu alasan dia atau gimana. Karena itu benar-benar aku lagi di depan main-main, terus tiba-tiba becanya nabrak aku, akhirnya aku jatuh tengkurap, dan roda belakang becanya itu ngelindes badan dan kepala aku. Dan itu aku nangis sampai yang kayak, aku yang nangis kejer segala macam. Sebenarnya ya emang sakit banget sih, cuma aku lebih kagetnya karena tiba-tiba lagi main, jeduk aja ditabrak. Pas kebenaran tukang becanya lewat, jadi dia kelindes beca gitu. Trauma terlindas becak. Prilly tak pernah lagi bepergian seorang diri. Kedua orang tuanya, Rizal Latukonsina dan Uli Julita, selalu mengantarkan putri sulung mereka karena khawatir hal buruk kembali menimpa Prilly. Tapi hal ini justru menyisakan tekanan tersendiri bagi artis berdarah Ambon ini. Aman, tapi pengawalan ini juga membuat Prilly berada dalam proteksi ketat, hingga kadang ia merasa terasing dari teman sebaya. Aku sempat bilang sih, kenapa sih pada gak mau temenan sama gue? Terus sempat pada bilang kayak, ya mungkin karena lo tuh diantar jemput kali setiap hari. Jadi kita di saat mau ngajak main lo juga susah, karena kan kita waktu mainnya tuh setelah pulang sekolah. Tapi setelah pulang sekolah, lo tuh tertib banget, langsung keluar gerbang, dijemput pulang. Dalam proteksi yang kokoh, Prilly tumbuh dalam pendidikan penuh disiplin. Kedua orang tuanya menerapkan jam bepergian yang ketat dan harus ditaati. Papa itu orang yang sangat amat disiplin. Dia itu mengajarkan aku benar-benar sangat disiplin sekali gitu. Kayak misalnya sehabis mandi, kamar mandinya harus terlihat seperti semula, seperti kita pas masuk kamar mandi gitu. Terus kamar juga harus bersih, karena menurut Papa menilai wanita itu dari kamar dan kamar mandinya. Jadi kalau misalnya kamar aku kotor, itu berarti mencerminkan diri aku seperti apa. Dan Papa nggak mau orang melihat aku seperti itu gitu. Kalau waktu SD dan SMP, pulang harus sebelum maghrib atau sesudah maghrib, pokoknya nggak boleh lebih dari jam 7. Pas SMA pulang nggak boleh lebih dari jam 9. Iya kok, ini bentar lagi mau pulang kok. Tapi pada satu ketika aku pernah dikunciin karena aku pulang telat setengah jam. Jadi sejam aku nunggu di depan rumah, nunggu dibukain. Aku yang kayak, tolong please maafin aku gak akan ngelakuin ini lagi. Pada awal dia mulai mau terjun di dunia entertain, waktu itu ya kebetulan ya
iklan Setuju ya, waktu itu kan mau ambil dia sebagai koki cilik. Saya bilang sama dia, kamu ini sudah masuk ke dunia yang penuh dengan komitmen. Jadi harus disiplin, harus benar-benar profesional. Ini salah satu kesempatan dia bisa mewujudkan cita-citanya. Jadi saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa, kamu masih kecil. Selain disiplin, Prilly juga dibekali ilmu agama sejak dini. Dulu ia sekolah dengan busana tertutup. Terus pakai jilbab. Dan dulu waktu SMP papa tuh mengharuskan aku pakai jilbab, kayak Pril kamu waktu aku udah balik, waktu aku udah head gitu, Pril kamu pakai jilbab karena kalau perempuan udah head tuh wajib pakai jilbab. Tapi aku gimana ya, aku tuh belum siap gitu loh, aku belum siap pakai jilbab gitu. Aku takutnya kalau misalnya aku dipaksa sama orang tua bukan karena keinginan aku takutnya tuh aku akan buka lagi. Dulu juga aku yang SMP itu kan masih nggak ngerti lah, masih suka pakai celana pendek dan apa. Dan sekarang udah SMA, aku udah bilangin, kamu udah gede, kamu udah remaja, kayaknya udah nggak harus dibilangin lagi. Mendingan kamu nggak usah lah pakai celana pendek lagi. Lalu bagaimana Prilly merentas kesuksesan di panggung hiburan? Can you see the secret of my eyes? Can you feel what I feel here inside?